Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan pada kali ini di sini saya akan memaparkan materi dalam bentuk video, yaitu tentang perencanaan karir. Baiklah, kepada teman-teman mohon disimak videonya. Perencanaan karir. Pengertian perencanaan karir. Karir diartikan sebagai suatu transfer atau pemindahan ke jabatan yang memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kemudian, karir sebagai penunjuk pekerjaan yang membentuk sebuah pola kemajuan yang sistematik dan jelas jalurnya. Sedangkan perencanaan karir yaitu proses melalui masa seseorang memilih saran karir atau posisi di waktu yang akan datang. Dengan jalur karirnya, pola pekerjaan yang membentuk karir. Perencanaan karir sangat penting bagi seseorang karyawan, karena karir bukan sekedar nasib, tapi merupakan suatu rencana yang cermat. Karir membutuhkan persiapan seperti pengalaman, pendidikan, sikap, dan lain-lainnya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. 1. Tahapan-tahapan kehidupan karir. Tahapan karir dalam organisasi merupakan tahapan waktu dan usia seseorang sejak memasuki organisasi hingga usia pensiun yang bertujuan apa sebaiknya dilakukan organisasi dalam setiap tahapan dalam membantu karyawan dalam pencapaian karirnya. Kemudian yang kedua, jangka karir. Jangka karir menurut Edgar Sin dikutip oleh Marriott Ihey merupakan proses yang di sekelilingnya karir seseorang berputar sebagai akibat dari pengetahuan yang dimiliki, motif, nilai, dan sikap. Kemudian ada 5 jangka karir yang dapat dipilih seseorang berkaitan dengan suatu organisasi bisnis, yaitu jangka karir fungsional atau teknik, jangka karir manajerial, kemudian jangka karir kreativitas, jangka karir otonomi dan kemandirian. Kemudian ada pula jangka karir keamanan. Yang ketiga, jalur karir. Jalur karir merupakan urutan jabatan-jabatan yang dapat dan harus diduduki untuk pencapaian tujuan karir seseorang. Terdapat sheets jalur karir, yaitu vertical sheets, trunch EBIT brand system, kemudian planet job rotation system, kemudian diamond system. Kemudian ada pula contoh perencanaan karir, yaitu sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi minat dan bakat. Seseorang yang memiliki minat dalam bidang teknologi dan keterampilan dalam pemrograman dapat memilih untuk merencanakan karir di bidang pengembangan perangkat lunak. Mereka dapat mengambil langkah-langkah seperti memperoleh pendidikan formal atau sertifikasi terkait mengikuti proyek-proyek pengembangan perangkat lunak dan membangun portofolio yang kuat. Kemudian yang kedua, membuat rencana tindakan. Seseorang individu yang ingin menjadi manajer pemasaran dapat membuat rencana tindakan yang melibatkan langkah-langkah seperti memperoleh gelar dalam bidang pemasaran, mendapatkan pengalaman kerja melalui magang atau pekerjaan paruh waktu di apartemen pemasaran, dan mengembangkan keterampilan dalam analisis pasar dan strategi pemasaran. Kemudian yang terakhir, menyusun rencana pendidikan dan pengembangan. Seseorang yang tertarik pada bidang perhotelan dan bermimpi menjadi manajer hotel dapat merencanakan karir mereka dengan mengambil langkah-langkah seperti mengambil gelar dalam manajemen perhotelan, kemudian mengikuti kursus atau pelatihan khusus di bidang perhotelan, dan
mengambil bagian dalam program magang di hotel terkemuka. Menurut Werther dan Davies, perencanaan karir memiliki sejumlah manfaat, baik bagi pegawai maupun organisasi. Keuntungan itu meliputi 1. Develops from late employees. Perencanaan karir membantu mengembangkan persediaan internal talenta yang bisa dipromosikan. Kemudian yang kedua, lowers turnover. Perhatian dan keperluan terhadap karir seseorang menghasilkan loyalitas organisasi yang lebih besar, dan oleh karena itu menurunkan keluarnya pegawai. Kemudian yang ketiga, taps employee potential. Perencanaan karir mendorong pegawai mengeluarkan lebih banyak potensi kemampuannya karena mereka memiliki tujuan karir. Kemudian yang keempat, further growth. Rencana untuk tujuan karir motivasi pegawai bertumbuh dan berkembang. Kemudian yang terakhir, reduce hoarding. Tanpa perencanaan karir, lebih mudah menumpuk bawahan-bawahan utama. Perencanaan karir menyadarkan pegawai, manajer, atau pimpinan tentang kualifikasi pegawai. Kemudian, tujuan perencanaan karir: menyadari diri sendiri, peluang, kesempatan, kendala pilihan, dan konsekuensi. Identifikasi tujuan yang berkaitan dengan karir, penyusunan program kerja, pendidikan, dan yang berhubungan dengan pengalaman yang bersifat pengembangan untuk menyediakan arah, waktu, dan urutan langkah-langkah yang diambil untuk meraih tujuan karir spesifik. Kemudian selanjutnya, integrasi perencanaan karir dan manajemen karir. Tanggung jawab organisasi, yaitu 1. Memberikan model perencanaan karir, sumber daya, konseling dan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan karir pekerja. Yang kedua, memberikan pelatihan dalam rencana mengembangkan karir kepada atasan atau manajer dan pekerjaan serta konseling karir pada atasan atau manajer. Yang ketiga, memberikan program pelatihan, keahlian dan peluang pengalaman pengembangan di pekerjaan.